Saya ceramah ke Jawa, naik kapal feri itu kalau bawa oto kan bayar 40.000, 40.000 bayar. Jumpa kawan dengan polisi. Ustaz Hatoli mau kemana? Saya mau ceramah ke sarang burung danau. Udah bayar tiket feri Ustaz? Belum, saya aja yang bayar, kata polisi. Oh mantap kau nanti. Jarang-jarang makan duit polisi. Biasanya kan duit kita dimakan sih. Mohon maaf kalau ada polisi. Mohon maaf Pak. Ini saya cerita polisi dulu. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana waghfir lana ma madu ya wasiyal karami. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah, siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah, niscaya kelak kau akan berkumpul dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi, ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak dini. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji. Engkaulah Nabi pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Salamun alaik, ya Rabbi bil asyani wa daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Yeah. If you admitted to love your prophet, if you admitted to miss your prophet, if you really love the prophet Muhammad, make it true, make it true, make it true. Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madu ya wasiyal karami. Muhammadku, Muhammadku, Dengarlah seruan aku rindu kepadamu Muhammadku. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa. Kaum muslimin, saudara-saudaraku kaum muslimin yang terima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada acara pokok, yaitu acara inti kita pada malam hari ini, yaitu tausiah atau ceramah yang akan disampaikan Bapak Ustaz Hatoli SSWMH. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami berikan kepada kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab
wassalam rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang hutanginya. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya bagusnya ceramah duduk atau diri? At-tayyib kal-mayyit, bahwa tamu dalam Islam itu harus seperti mayat. Mayat itu harus nurut. Pak Haji yang pernah memandikan mayat, ada tak mayat yang tak nurut? Pasti nurut. Namanya juga mayat. Kalau miring kata orang, miring. Pelantang kata orang, pelantang. Kelungkup kata orang, kelungkup. Namanya juga mayat. Maka saya malam hari ini sebagai tamu harus seperti mayat. Kalau duduk kata jamaah, duduk. Kalau diri kata jamaah, diri. Balik aja Pak Ustaz, balik saya. Jadi saya bagusnya duduk atau diri? Diri. Tapi juga dalam Islam diajarkan bahwa orang yang terhormat bukanlah orang yang dihormati. Orang yang terhormat adalah orang yang pandai menghormati orang lain. Makanya saya sangat menghormati orang yang sudah menyiapkan kursi. Jadi harus saya duduki. Kalau saya duduk, ibu-ibu yang di belakang kelihatan tak? Berarti sakit lehernya ya. Berarti saya tidak boleh ceramah nyakitin orang. Berarti saya harus diri lagi. Suara saya jelas tak Bu? Jelas tak suara saya Pak? Ibu-ibu sekarang jelas tak suara saya? Jelas. Kalau jelas, boleh saya tanya? Boleh tak? Ibu setuju tak dengan poligami? Bapak setuju tak dengan poligami? Tapi ibu jangan marah. Malam hari ini kita tidak bahas poligami, karena poligami bukan untuk dibahas, tapi untuk diamalkan. Tidak usah dibahas, langsung amalkan. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama, ketua masjid apa ini? Al-Mujahidin Bengkayang, Bapak Hermanto, yang tadi baru saja selesai beri kata sambutan naik ke atas mimbar. Anak ayam makan ketumbar, kakinya kena ikat. Ketika Pak Hermanto naik ke atas mimbar, saya kira mau khotbah Jumat.
Tanam selasih di Langgaroto. Selasihnya dari Surabaya. Terima kasih kepada Bapak Hermanto. Mukanya lebih ganteng dari aki saya. Anak ranjai memakai katun. Katun dibeli di toko triplek. Pandai juga Pak Hermanto ke Banten, tapi sayang masih melihat tes. Lagi kan? Nah, yang saya hormati Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, para guru, baik guru sekolah, guru ngaji atau guru silat. Kalau ada, mohon maaf tidak bisa disebutkan semuanya satu persatu, tapi walaupun tidak saya sebutkan, insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya ceramahnya tidak lama-lama karena berdiri. Kalau diri ceramahnya bentar, kalau duduk ceramahnya lama. Saya diri dulu, nanti kalau udah agak begagar, dulu. Ibu bapak, saya terus terang udah beberapa kali ceramah di Bengkayang, dan Bengkayang termasuk daerah yang saya senang ceramah. Kenapa? Karena hampir semuanya saya ceramah di Bengkayang ini berbeda dengan tempat yang lain. Di tempat yang lain tuh saya ceramah, datang tidak dijemput, balik tidak diantar. Tapi kalau di Bengkayang pasti datangnya dijemput, baliknya diantar. Nah, macam malam hari itu lah, saya tadi dijemput dan nanti diantar. Diantar kan? Nggak diantar? Oh, nanti ini yang terakhir saya gitu. Nanti saya telepon nanti dan tolong jemput. Masya Allah senang. Saya kalau diundang ceramah tuh gampang, tidak macam orang, tidak macam bupati, tidak macam wakil bupati, tidak macam orang-orang dinas. Harus pakai surat, harus pakai proposal, harus datang diantar suratnya. Kalau saya tidak, cukup pakai WA. Asal sempat sehat, insya Allah datang saya. Dan saya dihubungi oleh Bapak Menteri Perhubungan, yaitu Bapak Hermanto. Karena beliau yang menghubungi saya. Gampang, ya ada surat. Cuman mohon maaf untuk ibu-ibu, kalau WA ke saya mau undang ceramah, bahasanya agak dibaguskan sedikit. Karena ada ibu-ibu tuh undang saya ceramah, bahasanya tidak nyaman saya bacanya. Ustaz, bisa ke Ustaz minggu depan kami pakai? Memangnya saya cowok apaan? Saya balas, jam berapa ibu nak pakai aku? Macam-macam. Tapi malam hari ini nampaknya panitia ini banyak modalnya. Karena orang Bengkayang ini kabarnya orangnya kaya-kaya semuanya. Walaupun masjidnya belum jadi. Ini menunjukkan dia kaya karena sudah terbangun dengan masjid yang baru. Dari mana Ustaz tahu orang Bengkayang kaya? Dari bangunan masjidnya ini. Karpet warna hijau, tenda warna hijau, baliho agak hijau. Pasti yang nyumbang ke masjid ini pakai duit warna merah lah. Hijau 20.000. Masya Allah. Saya sempat khawatir tadi pas berangkat hujan,
Dalam pikiran saya ada nanti orang yang dengarkan ceramah. Ternyata ramai melimpah ruah sampai keluar. Ada yang nyadar, ada yang berebut tiang. Tapi lebih banyak sampai di tangga-tangga ini khawatir saya. Di atas sudah deh. Lebih banyak yang tidak nyadar dari yang nyadar. Yang tidak nyadar usah nak sedih. Insya Allah pahalanya 2 kali lipat. Yang nyadar-nyadar kalau mau 2 kali lipat pindah ke tangan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat judulnya. Sebelum kita masuk ke judul, kita sepakati dulu ini ceramahnya mau berapa lama? 3 jam. Berapa lama Bu? 3 jam. Sampai jam berapa Bu? Sampai jam berapa Bu? Jam 11? 12? Mau nunggu sampai jam 12? Kalau mau tunggu sampai jam 12, tunggulah. Saya balik. Saya ceramah di mana-mana itu 1 jam, sesuai dengan air minum yang kena berikan 600 ml. Tapi saya lihat tulisannya tadi 330 ml. Berarti setengah jam ya. Cuman kami 2 botol 1 jam. Tadi saya mulai ceramah jam 8.30, insya Allah selesai jam 9.30, 1 jam insya Allah. Tapi kalau nanti saya lihat ada 2 orang muak, langsung saya tutup. Karena dia dah ngantuk, percuma kita lama-lama ceramah. Kita di atas di api-api, dia di bawah dari air. Dulu orang di samping. Kita lihat dulu judulnya. Apa judulnya ini? Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444H garis mencong 2022 M. Tema menjalin ukhuwah, menebar berkah, menuai jannah. Senin 14 November 2022 malam salat pada Isya pukul 19.30 garis mencong pada sholat Isya di Masjid Al-Mujahidin Tongkayang. Penceramah Ustaz Hatuli SSIMH. Banyak ingat judulnya. Menjalin ukhuwah. Apa ukhuwah itu? Persaudaraan. Ukhuwah akhi. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Akhi itu artinya saudara. Kita ini semuanya bersaudara. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun yang dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu saudara kita seiman. Di mana kita dipersaudarakan? Di masjid. Apa yang membuat kita berkumpul di sini? Iman. Di sini yang hadir saya yakin bukan semua orang Melayu, mungkin ada orang Dayak, mungkin ada orang Batak, mungkin ada orang Padang, tapi kalau sudah masuk ke dalam masjid, semua kita adalah bersaudara, dipersatukan di masjid dengan sholat berjamaah. Inilah masjid, semuanya kita disatukan dengan sholat berjamaah. Yang kita cari adalah persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Bang, abang dari mana bang? Dari timur, ngadap ke barat. Abang dari mana? Dari selatan, ngadap ke barat. Abang dari mana? Dari utara, ngadap ke barat juga. Yang abang dari mana? Dari barat, tetap ngadap ke barat. Bukan soal dari mana orang datang, tapi satu arah kau menghadap. Inilah simbol persatuan. Sudah menghadap barat semua Pak? Sudah. Ayo kita selenggarakan sholat berjamaah. Apa itu? Ada imam, ada makmum, ada pemimpin, ada rakyat. Makmum siapa bang? Makmum siapa aja bang? Ngaji dah dengan ustadz mana pun, tidak ada pemilihan makmum. Yang ada itu pemilihan imam. Makanya di masjid-masjid jangan sembarangan milih imam. Imam mau pimpin orang banyak. Kalau imamnya bodoh, makmumnya bakul, hancur sembahyang. Bahlul tahu Bahlul bu? Bahlul tahu?
minum es ditiup, abang dulu. Bagaimana cara milih imam? Bagaimana cara milih pemimpin? Nanti tahun 2024 banyak nanti orang memilih pemimpin, milih imam. Bagaimana cara milih imam? 4 syaratnya. Pertama, a'lamuhum. Cari imam yang paling alim di kampungmu. Siapa yang paling alim di kampungmu, pilih dia jadi imam. Angkat dia jadi pemimpin. Bukan yang paling tua, tapi yang paling alim. Makanya kalau di kampung kita ada anak lulusan pesantren, baca Qurannya fasih, hafalan Qurannya banyak, dia layak jadi imam. Tapi dia belum nikah Pak Ustaz, tidak ada urusan. Banyak ada orang sekarang di kampung tidak boleh dia jadi imam. Kenapa tidak boleh? Belum nikah. Kata siapa? Buka tunjukkan kitab fikih yang mana yang mengatakan syarat jadi imam harus jadi nikah, harus dia nikah. Tapi dia belum nikah, tidak boleh Pak Ustaz. Pak Haji dia memang belum nikah, tapi di kepalanya 30 juz. Kau udah 3 kali nikah, Allah udah apa? Ini kan masjid ini nanti bagus, makanya yang harusnya yang komat tuh udah adik biar orang-orang gue, yang azan harusnya biar muda, yang komat biar muda, yang imam tidak terlalu gue. Jangan sampai jadi imam yang ada gagal. Dia yang imam kita yang khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tidak mau ke masjid itu bukan karena orang tidak ke masjid, tapi kadang-kadang gara-gara pengurus masjid. Saya udah tanya abang-abang, bang, kenapa tidak sholat berjamaah di masjid? Malas aku Pak Ustaz. Kenapa tidak malas? Imamnya macam ini. Maksudnya, kalau dia imam Pak Ustaz, banyak kebatuknya dari ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami tak mau imam model macam ini Pak Ustaz. Kami maunya imam yang metal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biar rasa salat macam di Masjidil Haram. Itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang imam kita yang khawatir lah ada jadi imam. Jangan terlalu tua, cari yang agak budak-budak sedikit. Yang azan gitu juga, jangan terlalu tua. Saya pernah 10 tahun di Jakarta itu tinggal di komplek yang azannya Aki. Tahu Paknya Aki? Aki kakek-kakek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang ada waktu dia lupa. Asyhadu an la ilaha illallah. Akbar. Tambahnya kaki hidup ini. Kenapa tidak Ustaz larang dia azan? Mani mau kita larang 5 menit mau azan udah ditungguin yang ngomong. Orang tua kan. Jadi orang ada malas saya ke masjid. Coba kalau yang azan tuh anak muda, kuat tenaganya, bagus suaranya, azan dia di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angguk-angguk mantap. Saya bisa
Bahkan saya juara MTQ. Saya ini bu juara MTQ, juara 3 tingkat MT. Pesertanya orang 4, yang 3 damam. Tinggal saya seorang. Yang jadi juri Pak RT ini Agi saya. Kalau ada anak muda yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis Nabi menjelaskannya dalam hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 608. Apa kata Nabi? Idza nudiya lis-shalah, apabila dikumandangkan azan untuk sholat, wa adbaru syaitanu wa lahu duratun, maka setan akan lari sampai ke kentut-kentut. Kalau mendengar, memang hadisnya begitu. Duratun bahasa Arab artinya kentutnya bunyi. Kalau kentutnya senyap, usaun, nah lain bahasa Arabnya. Kentut bunyi duratun, kentut senyap fusaun. Walaupun kentut senyap baunya lebih luar biasa. Lalu kenapa anjing bunyi? Anjing adalah makhluk yang bisa melihat setan. Begitu azan berkumandang, setan lari sejauh-jauhnya, dan anjing bisa melihat setan lari sampai ke kentut-kentut. Kalau sudah mendengar suara azan, setan akan lari sejauh-jauhnya sampai tidak lagi terdengar suara azan. Tapi kalau azannya nyaring, kalau azannya ini Aki, umurnya udah 78, gigi tinggal 1, udah 1 golek-golek, goyang, azan, Allah Akbar, Allah Akbar. Tak kata setan, kau serius tidak itu? Kalau serius aku tak bercacat. Inilah kita dipersaudarakan di masjid. Satu. Yang kedua, Ustaz, kalau dua-duanya sama-sama alim, sama-sama berilmu, mana yang kita pilih? Yang kedua, absahuhum, yang fasih bacaannya, bacaan imam yang fasih. Kalau pilih pemimpin berarti cari yang fasih ngomong, yang nyambung dengan rakyat kalau ngomong. Karena jadi imam ini tidak sembarangan, harus yang fasih bacaannya. Makanya mohon maaf, orang yang sumbing, tahu sumbing? Orang yang sumbing, orang yang bindeng, orang yang kaling sami, tidak boleh nolok jadi imam, karena tidak fasih bacaannya. Apalagi orang yang sumbing, mohon maaf, yang bisa sumbing, tidak boleh jadi imam. Kenapa? Tidak jelas penyebutan hurufnya. Tanya sama ustaz yang bersebutan tadi yang mana? Yang ngaji. Hilang. Kalau orang sumbing itu tak fasih dia ngomong, apalagi baca Quran. Kalau kita tanya, kita kadang susah nyimaknya kan. Nah, kemana kau? Warung. Kemana? Warung. Oh, warung. Katanya yang musafir udah meninggal. Ah, meninggal? Meninggal. Oh, meninggal, mendingan. Malah ada kawan saya itu yang sumbing, kalau ngomong sama dia, mohon maaf, kita tuh kadang jadi jorok mikirnya. Gimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Anakmu berapa? Anak 3 anaknya, yang anu anak SMP, yang kedua anak SD, yang 3 anak ekon. Itulah maksudnya. Maksudnya yang pertama udah SMP, yang kedua baru masuk SD, yang ketiga baru ngesot. Kita kan makanya orang yang sumbing, mohon maaf, tidak bisa dia jadi imam. Makanya dokter-dokter ada membuat namanya operasi bibir sumbing massal. Jadi kalau orang-orang kaya banyak duit, membantu anak-anak kita supaya nanti bisa fasih dia baca Al-Quran, maka kita mendapatkan pahala yang sama.
dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Yang ketiga, kalau dia sama-sama ilmunya, sama alimnya, sama pasiennya, gimana nih Pak Ustadz? Yang ketiga, aksaruhum sinan, yang lebih senior, yang lebih tua, baru cerita tua. Nah, yang keempat, kalau lahirnya sama Pak Ustadz, bareng. Yang keempat, syaratnya adalah awaluhum hijrotan, yang lebih dulu tinggal di situ. Kalau keempat-empatnya ini sama Pak Ustadz, alimnya sama, pasiennya sama, umurnya sama, tempat tinggalnya pun sama, habis sudah syarat fikih, tak ada lagi. Nah, tapi dari saya nambah satu syarat. Ini syarat dari saya, yang bininya 2. Nah, yang bininya 2, pilih dia jadi imam. Kenapa? Yang bininya 2 itu insya Allah lebih sabar. Balik ke rumah, masuk pintu depan karena kunci, masuk pintu samping karena kunci, akhirnya dia tidur di masjid. Nah, ini boleh dia jadi imam. Jadi yang pertama ini kita jalin ukhuwah persaudaraan. Bagaimana cara menjalin ukhuwah? Dengan cara bersilaturahmi. Man arada ayyubsatallahu bi rizqihi wa yus'alahu bi asarihi walyasil rahimah. Siapa orang yang ingin Allah lapangkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, walyasil rahimah, hendaklah dia sambung tali silaturahim. Bu, ibu, bu, masih hidup ibu? Ibu mau panjang umur? Mau, indah. Bapak mau panjang umur? Banyak-banyak silaturahmi. Ustaz, umur kita kan udah Allah tentukan batas umur kita, betul? Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, betul? Memangnya bisa panjang umur kita, Pak Ustaz? Bisa. Allah yang memanjangkan dan memendekkannya. Gini ceritanya. Mau dengar ceritanya? Ini namanya Pak Hermanto, betul kan? Pak Guru, Pak Hermanto namanya ya. Nah, menurut catatan Allah di Lauhul Mahfuz, Nabi cari rumah Hermanto, dia tinggalnya di Bekayang, tanggal 14 November 2022, datangi rumahnya, cabut nyawanya. Siap ya Allah, laksanakan. Jam 8.30, tapi sekarang sudah hampir jam 9, Pak Hermanto masih hidup. Barangkali malaikat sudah nyampai di rumahnya. Malaikat Israel sudah nyampai di rumah Pak Hermanto. Begitu nyampai di rumahnya, kata malaikat Israel, ya Allah, Pak Hermanto tidak ada di rumahnya. Kata Allah, dia sedang silaturahmi di Masjid Al-Mujahidin, acara maulid. Jadi gimana ya Allah? Kau tunda kematiannya, kata Allah. Tunggu sampai dia balik. Nampaknya tidak balik. Balik Pak Hermanto ke rumah. Begitu nyampe di rumah, beliau ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sedang berdoa memasuki rumah, maka kata Allah, tunda lagi kematiannya. Sebelum sholat, sebelum dia tidur, dia sholat witir 1 rakaat. Allah bilang, tunda lagi kematiannya. Tidur dalam keadaan beribadah. Begitu jam 3 subuh, ternyata bangun lagi dia, sholat tahajud. Kata Allah, tunda lagi kematiannya. Pas nyampai waktu subuh, ternyata beliau sholat subuh lagi berjamaah. Tunda lagi kematiannya, kata Allah. Ditunda. Sampai kata malaikat, ya Allah, udah dari semalam keliling-keliling di rumah Pak Hermanto, tak lalu dapatnya masuk. Saya ke rumah Pak Junaidi ya. Ada Pak Junaidi. Nah, begitu kira-kira ilustrasinya. Jadi orang yang rajin silaturahim dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ukhuwah persaudaraan kita, perbanyak silaturahim.
Yang kedua, dengan kita bersilaturahim, maka Allah lapangkan Allah lapangkan rezeki kita. Tidak usah jauh-jauh. Contoh aja nih Ustadz Hatoli, misalnya macam saya ini, rajin silaturahmi kemana-mana. Kalimantan Barat ini tinggal 2 kabupaten yang belum saya datangi, Melawi dengan Skadau. Yang lainnya udah pernah semuanya. Mohon maaf, karena saya rajin silaturahmi, lapang rezeki saya. Mulai dari Sambas, Singkawang, Sungai Duri, Mempawah, sampai ke Pontianak. Itu kalau saya makan di rumah makan, jarang duit saya laku. Jarang. Begitu saya selesai makan, tiba-tiba jumpa dengan orang. Ini Pak Ustadz atau lihatnya? Iya Pak, saya sering nonton ceramah Ustadz di YouTube. Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat Pak. Iyalah katanya. Ustadz atau udah makan? Udah bayar belum? Belum Pak, saya ajak yang bayar. Nggak usah Pak, ada duit saya bilang. Dah saya ajak yang bayar. Nah, iyalah. Dalam hatiku memang itu yang dulu. Karena bayarkan makan. Malah pernah saya ceramah pergi ke daerah Jawai. Mungkin ada orang Jawai situ nih. Nah, saya ceramah ke Jawai, naik kapal feri. Itu kalau bawa oto kan bayar 40.000. 40.000 bayar. Jumpa kawan dengan polisi. Ustadz Hatoli mau kemana? Saya mau ceramah ke sarang burung danau. Udah bayar tiket feri Ustadz? Belum, saya ajak yang bayar, kata polisi. Oh mantap kau berarti. Jarang-jarang makan duit polisi. Biasanya kan duit kita dimakan sih. Mohon maaf kalau ada polisi. Mohon maaf Pak. Ini saya cerita polisi dulu. Polisi dulu. Polisi dulu. Sama-sama kita. Polisi dulu. Polisi sekarang baik-baik. Kok itu ya cerita polisi dulu. Polisi sekarang udah baik-baik, udah bersih-bersih. Di kantor Polres saya lihat ada tulisan anti pungli. Oh mantap banget. Nah, polisi dulu memang aneh. Sekian nunggu di tikungan. Habis duit kita dimakan ya. Sakit baru saya. Saya kalau di Sambas, di Polres Sambas itu kan Pak Kapolresnya namanya Pak Laba Meliana, AKBP Laba Meliana. Suka beliau dalam ceramah saya rupanya. Begitu selesai saya ceramah di Polres, apa kata dia? Ustaz, kalau nanti di jalan ada yang nahan Ustaz, telepon ya saya. Dalam hatiku, berjumpa akumulasi. Jangan gunakan kedekatan dengan Pak Kapolres untuk melanggar hukum. Saya biar tengah malam buta, kalau dah lampu merah tetap berhenti saya. Biar tidak ada polisi. Lain dengan dia kini. Kalau dah sian polisi, lampu merah pun diterobosnya. Lampu merah, uang lewat terus. Disatupkan polisi, mikir siapa? SIM ada Pak. STNK punya Pak. Tahu Pak lampu merah? Tahu Pak. Kenapa kau terobos Pak? Lampu merahnya punya Pak. Kurang sama. Belum terlalu merah Pak. Orang problem ya. Ada yang dari alasan. Saya baru kini seminggu yang lalu dari Pontianak. Oh, Pontianak itu rendahnya masalah disiplin. Lampu merah itu udah terobos-terobos saja karena tidak ada polisi.
Ini orang modelnya itu takutnya, kalau ibaratkan takut kepada Allah, mereka tuh baru takut kepada polisi, belum takut kepada Allah. Kalau udah takut kepada Allah, mau ada polisi, mau nggak ada polisi, kalau ada lampu merah, berhenti, ada hak orang lain mau lewat. Kalau kau lewat juga, tiba-tiba terjadi tabrakan, kau sudah kena status hukum pembunuhan tidak sengaja. Dalam Islam pembunuhan tidak sengaja, karena dan dibayar 100 ekor unte. 1 ekor unte paling murah 35 juta. 35 kali 100 sama dengan 3,5 miliar. Oh, mahal punya murah. Jadi bahasa sih. Jadi bahas polisi gitu. Mahal. Pak Kapolsek sini. Takutnya saya ditunggu jadi jalan baliknya. Saya cuma mau beritahu bahwa polisi itu tidak semuanya jelek. Kalau ada yang jelek itu hanya oknum. Tapi kalau yang mau hadir ke masjid harus kita budidayakan. Harus kita perbanyak polisi-polisi yang baik di Indonesia. Mudah-mudahan makin banyak di negeri ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, itu ya. Habis ya waktunya. Dan jam 9:08, tinggal 22 menit ya. Insyaallah selesai. Selanjutnya apa? Menebar berkah. Oh iya, kalau kita sudah jalin ukhuwah persaudaraan, bersilaturahim, datang ke majelis ilmu, banyak keberkahan yang kita dapatkan malam hari ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang keluar rumah dengan niat mencari ilmu, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Nah, kita ini yang di dalam masjid insya Allah di akhirat masuk surga semuanya. Yang di luar apa kabar yang di luar? Sehat semuanya. Ini bukan kami tidak mau masuk Pak Ustaz, tapi masjidnya tidak lagi kuat. Masya Allah, memang dugaan saya salah dari tadi. Saya kira tidak ada orang tidak ramai yang mendengarkan ceramah karena hujan. Rupanya sampai keluar. Masya Allah, tiap malam begitu ramai. Malam itu aja ya. Ibu bapak, jadi keberkahan yang kita dapatkan yang pertama, Allah akan mudahkan bagi kita jalan masuk surga. Dan insya Allah nanti kita masuk surga dipimpin oleh Bapak Hermanto. Mau atau tidak mau? Dari bunyinya tak yakin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bagus ya suara saya. Suara yang tinggi. Tidak ente. Masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya itu harus tahu ngaji. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu ngaji. Kalau bisa, macam kori kita tadi yang ngaji, mantap suaranya. Jangan bangga anak pandai nyanyi lagu dangdut tapi tidak tahu ngaji. Menyesal ibu 20 tahun akan datang. Mati, tidak ada yang bacakan Al-Quran. Bu. Ibu kalau esok lusa mati, ibu pilih dinyanyikan dangdut atau baca Al-Quran? Gimana mau dibacakan Al-Quran, anak tidak tahu ngaji? Lebih senang macam artis yang pandai nyanyi. Harusnya anak kita pandai ngaji, nyanyi urusan lain nanti. Sementara artis-artis mereka nyanyi, tapi tidak kalah dia pandai juga dia ngaji. Banyak artis-artis yang pandai ngaji, di antaranya Mansur S. Mansur S itu pandai dia ngaji pakai tajwid. Bahkan dia nyanyi pun pakai tajwid. Nun mati bertemu Pak. Rembulan. Itu kan nun mati bertemu Pak. Rembulan bersinar lagi. Nah, itu rembulan nun mati bertemu Pak.
tajibul hunna, wajib hunna, berdengung rembulan. Ini kadang-kadang kita pandai nyanyi tapi tak tahu ngaji. Makanya saya ngaji dari kecil sudah diajarkan sama mak supaya tahu ngaji. Mak saya ngaji, ayah saya ngaji. Ini bapak-bapak banyak yang tak tahu ngaji. Tadi bunyinya yakin saya tak tahu ngaji. Terusannya jauh pak. Yang rajin ngaji itu di mana-mana saya lihat ibu-ibu belajar tajwid, BKMT, belajar ceramah, belajar fikih di mana-mana. Ini bapak-bapak jarang ngaji. Si istri ini ngaji dengan saya belajar tajwid, lupa nanya dengan suaminya yang tak tahu ngaji. Bang, adik lupa nih ada pelajaran dari Pak Ustadz Hatowi. Pelajaran apa kan? Apa bang hukumnya nun mati bertemu Hamzah? Bisa saya jawab di. Kau harus pastikan nunnya betul-betul mati atau sudah pingsan. Sana aku nggak bang, aku serius jawabnya. Bukan serius jawabnya. Tapi tadi jawabnya, yo kan nunnya dah mati. Nah, ini magi Hamzah. Hamzahnya pasti mencaca. Oke. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Setiap umat akan digiring masuk ke dalam surga berombong-rombongan. Yang namanya rombongan itu pasti ada pemimpinnya. Masjid Al-Mujahidin ketuanya Pak Hermanto. Maka jamaah Masjid Al-Mujahidin nanti masuk ke dalam surga dipimpin oleh Pak Hermanto insyaallah. Barisan dari jamaah Masjid Al-Mujahidin bengkaya. Silakan masuk ke dalam surga kata malaikat. Oh ngekek Pak Hermanto. Kan Pak Hermanto masuk, Pak polisi masuk apa? Kayak Pak Hajinya masuk, ustaz-ustaz masuk, ibu-ibu masuk, bapak-bapak masuk semua ke dalam surga. Yang terakhir masuk saya. Nah, saya paling belakang. Begitu saya mau masuk disetop oleh malaikat. Stop. Nampak ini bukan jamaah Masjid Al-Mujahidin. Kenapa ada di barisan ini? Datang Pak Hermanto menjelaskan, malaikat ini memang bukan jamaah kami, tapi dia pernah ceramah di masjid kami. Oh ini Ustaz Hamul yang terkenal ini. Masuklah. Dapat dua saya tampiasnya kan. Nah, inilah pentingnya menggabungkan diri dengan orang soleh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu datang ke masjid ini. Nanti di akhirat kalau tidak ada di dalam surga, maka kita akan mencari dengan dia. Di mana namanya Pak Hermanto? Di mana namanya Pak Minai di taksi? Ada di dalam masjid itu. Mana namanya Pak Musin Nasim itu taksi? Dicari kita nanti di mana dia taksi ada di dalam surga, rupanya masuk ke dalam neraka. Carilah kita di neraka dengan kawan kita. Waktu di dunia rajin BKMT, waktu di dunia rajin berjamaah di masjid, waktu di dunia rajin arisan baca Quran. Begitu di akhirat tidak ada di dalam surga, kita akan nyari dia di mana. Nah, ini pandingnya datang ke sini, tapi yang tidak datang tak usah kita cari. Mungkin tidak pernah kelihatan. Nanti orang model-model ini acara maulid tidak datang, bertemu royok tidak datang, nukang ngecor tiap masjid tidak datang. Tahu-tahunya sekali datang ke masjid yang pertama dan terakhir. Tidak pernah sholat di belakang imam, tidak pernah sholat berjamaah, tidak pernah sholat di belakang imam. Sekali sholat langsung di depan imam. Kena sholat kan? Nah, yang model ini masuk neraka dan kita cari pak. Nah ibu bapak, makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang datang malam hari itu ke masjid dapat keberkahan, Allah mudahkan baginya jalan masuk surga. Tapi namanya cara baik itu setan tidak akan tinggal diam. Setan akan berusaha gimana caranya supaya ibu bapak ini gagal hadir ke Masjid Al-Mujahidin.
Begitu udah mau turun, ibu-ibu udah berhias, sudah cantik-cantik, udah dimerah-merahkan pipinya, udah pakai jilbab yang ada pohon kayunya. Nanti terlihat macam apa ya pokoknya, berliling-liling, pagi-liling ke gigi ke leher saya, anak kelas sekali berikannya. Sampai nak makan gula, nak melihat gula itu kebayahan. Jilbab sakaratul maut. Dia yang makainya, kita yang ngarit lihat sekali kesabaan, mati langsung. Begitu udah mau turun ibu, ternyata gerimis, renteng, nggak keluar orangnya. Apa yang keluar? Tangannya keluar. Nah, rintik ada itu. Saudara nak pagi, ditambah lagi dengan godaan di rumah. Apa godaan di rumah? Sinetron, HP. Bu, ibu masih suka nonton sinetron? Halo, kurang-kurangi juga bu nonton sinetron. Sinetron sekarang nyaris tak ada yang mendidik. Sinetron anak muda, coba lihat, ngajari orang kelahi, ngajari orang tawuran, ngajari orang pacaran. Nggak betul ya. Ngomong gak sopan dengan orang gue, lo gue bapak lu, bapak gue lain. Dan betul-betul ditanya lagu, anak-anak sudah dikerjakan PR-nya, kasih tahu gak ya? Saya khawatir anak muda model itu mati nanti masuk ke dalam kubur, ditanya oleh malaikat, gaya juga jawabannya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kasih tahu gak ya? Man nabiuka, siapa nabimu? Mau tahu aja, mau tahu banget ya. Jawab yang betul. Kalau kau salah jawab nanti masuk neraka. Neraka yang panas. Hah? Sius? Gua harus bilang kau gitu. Ya sinetron dia muda, ngajari kelahi, tawuran, ngomong gak sopan. Tapi Ustaz nonton dua. Tidak toleransi ada TV di rumah. Nonton aja aku. Tapi saya waktu yang balik ceramah, saya lihat ada TV sudah hidup tak dimatikan, tangan ada sinetron ini. Jadi bahan ceramah. Ada kurang-kurangi sinetron itu tak betul. Yang betul itu jadi istri di rumah, taat sama suami. Selama suami memerintahkan yang baik, ibu selaku istri wajib taat. Bagaimana cara supaya suami ini betah di rumah? Ini berdandan, berhias. Jangan nunggu nak pagi sahur undangan baru hias. Di rumah rambut pula disisir. Ada anak kami. Akhirnya suami lebih betah di luar. Coba diri bapak di rumah. Bapak minta buatkan air kopi. Apa dia ngomong? Dek, buatkan abang air kopi. Buat lah. Apa kita nonton sinetron tuh? Sinetron asap. Ini sinetron asap nanti masukin nak tadi. Mayat dah ditanam meladak seorang. Tampaknya salah undang Ustaz ini. Mudah-mudahan berkah. Nah, banyak godaannya karena di sini banyak keberkahan. Allah mudahkan masuk surga yang pertama. Yang kedua keberkahannya, orang yang hadir di majelis ilmu, dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu ada dosa tak? Ada atau banyak? Banyak atau banyaknya? Banyaknya atau luar biasa banyaknya? Dosa dengan siapa biasanya ibu? Nah, kan banyaknya aku. Pak, Bapak ada dosa tak dengan istrinya? Ada. Dosa apa biasanya dengan istri? Bapak kan jawab pula nih. Bapak ini laku-lakunya.
Bagaimana rezeki mau berkah, bagaimana rezeki mau lancar. Istri yang setia nunggu di rumah kita mulai. Bu, ibu pilih suami jujur atau pemula? Jujur. Siap tak malam itu lakinya ngomong jujur? Kan? Ada yang ngomongnya berubah. Mau tak suaminya jujur? Nah, siap ibu lakinya jujur? Memang perempuan suka aja lah, Bang. Saya punya buku di rumah, judulnya 16 sifat perempuan yang wajib diketahui oleh laki-laki. Di antara yang 16 sifat, salah satunya perempuan suka bersikap tidak jelas. Termasuk bini saya tidak jelas. Bang, kan ceritanya mau pergi undangan jam 3 habis asar. Bang, nanti sore jam 3 jadi kita pergi undangan prasmanan. Oh jadi, begitu jam 3 dia keluarkan baju 2 alan. Bang, baju merah atau baju kuning? Merah atau kuning? Merah atau kuning? Kata saya, merah bagus. Masuk dia ke kamar. Begitu keluar, biru. Tapi saya tak marah. Memang perempuan suka tak jelas. Ada gitu. Jangan kita marah-marah. Ayam. Itu memang tetangga dalam ini. Ya, lupa tak jelas. Ya, kata. Nah, ibu bapak, jadi ibu-ibu ada dosen, bapak-bapak ada dosen, yang ceramah ada dosennya? Bagaimana? Justru penceramah itu paling banyak dosennya. Apa dosen penceramah? Man kasaro kalamuhu, siapa yang banyak ngomongnya, kasaro fotokuhu, dia yang paling banyak salahnya. Siapa yang paling banyak salahnya, dia yang paling banyak dosanya. Siapa yang paling banyak dosanya, neraka lebih layak baginya. Nah, dari sekian ramai yang hadir ini, kira-kira siapalah yang paling layak masuk neraka? Kalau itu kan datang dari ini namanya ceramah sejati makan Tuhan. Banyak dosa saya, makanya saya datang ke masjid ini. Saya juga ingin dosa-dosa saya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak yang saya cari. Ustaz jauh-jauh ceramah ke Bengkayang, apa yang Ustaz atau dicari? Saya cuma ingin satu yang saya cari. Siapa tahu nanti di akhirat ada satu tangan masyarakat warga Bengkayang yang akan narik tangan saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya cari. Banyak juga yang memfitnah saya. Iyalah, kata kawan di daerah saya, Ustaz Hattori mau ceramah jauh-jauh karena undang. Itu karena amplopnya besar. Mana dia amplop besar, sampai semuanya. Paling besar sekian lebih sedikit. Pak Hermanto undang saya ceramah, nggak usah khawatir masalah amplop. Saya ceramah di mana-mana, nggak pernah dapat amplop. Amplop sering saya buang. Isinya pun tak penting. Yang penting jumlahnya. Nah, saya tak diberi amplop enggak hati-hati. Saya dah 2 kali ceramah di Mempawon. Tak diberikan amplopnya, tak marah saya. Kenapa ya? Dah ditransfernya. Itu karena silaturahim. Allah lapangkan rezeki kita. Dari saya tadi. Cerita makan, ya Allah. Tadi saya dah makan di rumah Pak Hermanto. Luar biasa. Lauknya jarang-jarang saya makan lauknya. Lauk apa Pak Ustaz? Itik. Biasanya ayam, ikan, itik. Enak. Nah ibu bapak, jadi yang kedua, orang yang hadir ke majelis ilmu bersilaturahim, keberkahan yang kedua yang kita dapat, Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, sampai berapa kita nih?
Udah habis waktunya. Wah, jam 9.37. Udah. Udah lalu. Udah 1 jam. Udah saya haus, boleh saya minum dulu? Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah lewat jam 1 ini. Pak berdiri untuk AC ya Pak Ustaz. Saya minum air boleh? Boleh ya? Langsung gagal kaki saya. 2 masjid yang saya terima, yang saya tolak itu 48 masjid. Ini tempat yang ke-67 saya ceramah. Tinggal 5 masjid lagi. Tiap hari inilah panitia tuh gak ada yang pengertian. Diundangnya ceramah, gak dipikirkannya kesehatan saya. Begitu saya sakit, satu pun gak ada yang peduli. Masih juga istri di rumah yang peduli. Sakit kakinya ke bang, sakit picik. Sakit pala abang, sakit picik. Mau adik buatkan teh manis, mau buatkan. Makanya saya sayanginnya dalam bini saya. Kalau belum mati bini saya, belum nak saya tanam. Makanya saya kalau ada orang nanya, Ustaz Hatoli lebih sayang anak atau sayang ke istri? Langsung saya jawab, saya lebih sayang istri. Anak tak sayang Ustaz, sayang, tapi lebih sayang istri. Kenapa bisa gitu? Saya balik dari ngajar, nyampai di rumah, saya lihat anak saya yang umur 3 tahun dipangkuk oleh tetangga sebelah, saya tidak marah. Tapi kalau bini saya kena bangku, nah mau pikir kan? Berarti saya ke bini. Oke, itu yang kedua. Pertama, Allah mudahkan jalan masuk surga. Yang kedua, Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, keberkahan hadir di majelis ilmu. Jadi ada nanti orang masuk dalam kubur setelah meninggal, Pak, ya gila, nampaknya dah kematian Bapak. Ada nanti orang masuk ke dalam kubur, di dalam kubur. Bapak-bapak ada yang sudah pernah masuk kubur? Masuk kubur. Bukan balik kubur ada ya? Maksudnya yang udah meninggal masuk alam barzah, belum ada kan? Ada yang mati bangkit? Tidak ada. Jadi guru saya bilang begini, dia cerita, dia menjelaskan bahwa nanti di dalam kubur setelah orang meninggal, ada orang di dalam kubur itu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dia tak jawab, dia diam. Man kamuka? Diam. Man kamuka? Diam. Man kamuka? Dia tidak jawab sampai saking pinggang malaikat. Itu malaikat tidak ada yang saking pinggang. Ada kita lah yang nanya. Kapak kita nanya, kau kenapa tak jawab pertanyaan saya? Diam. Sampai akhirnya malaikat mengadu kepada Allah. Ya Allah, ini ada hambamu baru pindah ke alam kubur. Saya tanya, kami tanya, dia tidak jawab-jawab. Gimana ini ya Allah? Lalu Allah bilang, hei malaikat, coba kau cek siapa namanya orang ini. Namanya saya cari oleh Allah. Namanya Hermanto. Nah, alamatnya di mana? Alamatnya. Tapi alamat di situ. Dusun apa sini? Bingung. Kayak pokoknya. Oh, kata Allah Hermanto itu, kata dia malaikat, kau tahu tak? Tak tahu ya Allah.
Namikan Hermanto itu ketika hidup di dunia, dia adalah orang yang paling rajin hadir di majelis ilmu. Tapi dia bawa orang model itu malaikat percuma kau tanya dia tidak akan jawab. Jadi bagaimana ya Allah? Orang model itu kau beri dia muktamar, dispensasi bebas pertanyaan kubur. Mau tidak Bapak Ibu? Bebas pertanyaan kubur mau? Nah, Bapak kan kalau cuma. Setelah itu hadir ke majelis ilmu, maka dapat bebas pertanyaan kubur. Sedangkan yang bebal rajin ke majelis ilmu mendapatkan keberkahan, apalagi yang tidak bebal. Yang akan bebal itu lebih banyak lagi nanti keberkahannya insya Allah. Jadi jangan malas hadir ke majelis ilmu. Pokoknya 4D: datang, duduk, diam, dengarkan. Datang, duduk, diam, dengarkan. Ngantuk dan bersikit diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dari tadi perhatikan yang waktu si Anas. Lihat-lihat yang kacil-kacil pun si An yang mati masih. Tuhan yang si seorang anak mati. Yang keguring dia. Mati itu tidur. Tidur itu mati Pak. Mati bentar nanti hidup lagi. Mati itu maksudnya. Nah, jadi orang yang hadir ke majelis ilmu, bersilaturahim, mendapatkan keberkahan bebas pertanyaan kubur. Ada lagi proses keberkahannya? Masih banyak. Tapi karena waktunya yang sudah habis, maka kita selesailah sampai di sini. Kalau sudah banyak mendapatkan keberkahan, ujungnya menuai jannah. Apa jannahnya? Surga. Kenapa disebut jannah? Sama dengan istilah janin. Jannah itu diambil dari kata jin. Jin itu tidak nampak. Jannah tidak nampak. Janin juga tidak nampak. Janin tertutup oleh plasenta kulit perut, makanya janin itu tidak nampak. Pakai USG baru nampak jenis kelaminnya. Itu pun setelah beberapa bulan. Itu pun tidak 100% betul. Dulu waktu anak saya yang pertama ronsen, USG. Di USG kata bu dokternya, anak bapak selamat ya, anaknya perempuan. Udah kita siapkanlah nama perempuan karena karisma husna. Saya beri nama. Begitu lahir cap lonceng. Kalau nanti saya bisa juga dokter dua-dua tambahin. Pak dokter, katanya waktunya USG anak saya perempuan. Kenapa pas lahir lagi? Maaf Pak, pandai di dapurnya. Kau kena tipu lah bayi. Jadi yang paling tahu itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jin itu janin. Kalau jin tidak nampak, makanya disebut jin. Nampak tak jin? Jin tidak nampak, tapi celananya nampak. Namanya celana jin. Makanya yang gadis-gadis, yang anak gadis, jangan kalian pakai celana jin, nanti kesurupan. Ada anak SMA kesurupan, dibacakan ayat kursi oleh guru agamanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Hei jin, kenapa kau goda anak gadis ini? Kenapa kau kacau anak gadis ini? Manilah tidak ku kacau, celanaku dipakainya. Dia pakai celananya aku pakai celananya apa? Mohon maaf dia pakai celana jin. Saya punya kawan dokter. Saya memang bukan dokter, tidak pernah belajar ilmu kedokteran, tidak pernah. Tapi waktu SMA saya itu jurusan IPA, biologi, matematika, fisika, kimia, nomor kerjaan saya setiap hari. Makanya saya pintar. Tadi juga ada ceramah. Uji seorang kan cepat, nak nunggu orang uji lama. Sebenarnya kalau di luar ini sih tidak masalah.
Saya dulu waktu masih kecil dibawa oleh emak saya, ibu saya, Katolik, ada ceramah di masjid. Ayo ikut. Pas nyampe ke masjid, saya dengarkan ke ceramah. Nah, saya berkeliling bercacak-cacak keliling ke masjid. Tidak penting bagi saya ceramah. Yang penting dapat kue. Ini nampaknya belum diberi kue. Heran saya juga lihat yang di depan nih. 1, 2, 3, 4 kaci-kaci. Didengarkannya saya ceramah dari tadi. Saya waktu kita tidak dengarkan ceramah. Sekarang jadi penceramah. Apa yang kita dengarkan ceramah? Insya Allah kita jadi penceramah semuanya. Tapi usah nak semuanya. Kalau semuanya jadi penceramah, siapa yang nak diceramahnya? Karena sesama ustaz dilarang saling penceramahnya. Nanti ada yang jadi polisi, insya Allah. Mau silakan kambingkan. Ada yang jadi bupati Bengkayang, insya Allah. Ada yang jadi camat, insya Allah. Dari Bengkayang nanti ada yang jadi gubernur Kalimantan Barat. Kayaknya bisa semuanya jadi penceramah. Jadi penceramah tuh. Ada suki ada tidak suki ini. Nanti lah saya ceritakan. Kalau tidak curhat ke Ustaz, boleh saya sampaikan. Tapi saya dah memilih hidup jadi Ustaz. Doakan saya tetap jadi Ustaz sampai mati. Karena beberapa waktu yang lalu ada orang partai main ke rumah saya. Apa dia nak apa Pak Ustaz? Nawarin saya nyalon bupati 2024 di Sambas. Tidak mau katanya. Saya tetap nak jadi Ustaz aja. Kalau saya menjadi bupati tidak ada ikan amplop deh. Nah, dia ponakan saya. Saya pemahami tadi ceramahnya jadi lupa saya kan. Jannah, surga itu janin. Makanya disebutnya jannah. Jannahnya surga, surganya tak nampak. Makanya surganya tak nampak. Kita berusaha beramal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beramal karena setelah dari dunia ini kita semuanya akan mati. Bapak-bapak nanti mati enggak? Ibu-ibu mati. Polisi, Ustaz Katolik, Bugi. Kalau Ustaz mati dibandingkan dengan bupati, bupati sok mati, umur orang nak gantikannya, dah ngantri orang nak gantikannya. Bahkan belum mati pun dah ada yang didoakan cepat mati aja. Tapi kalau Ustaz mati 10 tahun akan datang, belum tentu dapat Ustaz macam Ustaz Katolik. Nah, ibu bapak, kita semuanya nanti akan mati, makanya banyak-banyak beramal. Ustaz, Ustaz cerita mati loh. Kami ini masih muda, lama belum mati. Justru yang banyak mati itu yang muda. Nike Adila, Kopi Merkuri, Sukma Ayu, Aldarisma mati dalam keadaan perawan. Perawan mati. Perawan mati. Perawan mati. Perawan mati. Mubazir orang. Nike Adila berapa umurnya? Penyanyi Mama Aku Ingin Pulang dari Bandung. Umurnya 19 tahun 2 bulan 16 hari. Meninggal hari Senin jam 6:15. Kopi Merkuri, penyanyi hadis yang mata luka dan surat undangan. Umurnya 22 tahun 6 bulan 10 hari. Meninggal hari Kamis jam 10:12 dan dimakamkan esoknya di pemakaman Sidnya Raja dalam Husin Sastra Negara nomor 12 Bandung, Provinsi Jawa Barat. Jelas tak saya ceramah? Saya jelas tak? Jarang ada penceramah jelas gitu. Ada sih ada tapi jarang. Siapa lagi yang masih muda? Adit Namnung, pelawak pemain film Tua Sutra, 40 tahun mati. Disusul kawannya Budi Anduk 38 mati. Olga Saputra 32 mati. Julia Perez 37 mati. Saya baca komenan-komenan orang di Facebook video Julia Perez mati. Oh, Julia Perez itu meninggal karena kebaratan beban katanya.
bebannya berat, tidak beres Pak. Tidak beres bebannya berat. Tidak beres berat bebannya. Beban hidup. Beban hidupnya berat. Karena dia kan diputuskan terus oleh pacarnya Gaston. Orang tuanya meninggal, jadi berat beban hidupnya. Sampai akhirnya yang mati muda. Yang terakhir dari Malaysia itu yang ganteng. Siapa itu yang ganteng? Ashraf. Suaminya BCL, Bunga Citra Lestari. Meninggal 18 Februari 2019. Memang sengaja saya catat tanggalnya biar ketahuan masa indah BCL. Siapa tahu ada kesempatan. Nah, terus sampai lagi yang mati dalam keadaan muda, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kenal Bapak? Uji. Berapa umurnya? 40 tahun 3 hari. 3 hari setelah ulang tahun naik motor Ninja 650 cc nabrak batang palem. Terantuk kepalanya itu batang palem. Mati. Kepala terantuk mati. Kepala terantuk mati. Jadi bukan masalah kita tua muda nak mati, banyak yang muda-muda mati. Ustaz, saya tuh gemuk tuh sehat lama urut mati. Oh, justru orang gemuknya cepat mati. Mengaku orang gemuk cepat mati. Kata dokter, itu yang ngomong dokter. Saya ya kata dokter, orang gemuk cepat mati. Saya penasaran, saya tanya dokternya, Pak dokter, ya Pak Ustaz, betul ke orang gemuk itu cepat mati? Betul Pak Ustaz. Kenapa cepat mati? Orang gemuk kalau dia lari Ustaz, napasnya lama. Nggak ada lagi rongga udara dalam badannya. Orang gemuk cepat mati. Berarti sukilah yang kurus lama kurus mati. Kurus tuh cepat mati Pak Ustaz. Kenapa kurang gizi? Kau mau gemuk, kau mau kurus, semuanya mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak polisi, mati. Polisi itu mati. Ustaz, saya orang kaya. Orang kaya ini Ustaz, banyak duit saya. Nanti saya bayar dokter merawat saya. Lama saya berbagi. Kurang kaya Pak Harto. Pak Harto, bu tahu Pak Harto? Pak Harto. Tahu Pak Harto? Presiden kedua Republik Indonesia karena sakit jantung masuk rumah sakit Pertamina. 40 orang dokter langsung yang merawatnya. Nggak sanggup nahan malaikat Israel. Mati juga. Presiden aja mati, ada kita rakyat. Betul? Bung Karno udah mati? Mati Bung Karno? Mati. Pak Harto? Mati. Gus Dur? Masya Allah. Jadi semuanya kita akan mati. Nah, sebelum kita mati, apa pesan dari Allah? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Orang yang dah mati ternyata berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkan kami lagi ke dunia meskipun hanya sesaat. Untuk apa kata Allah? Andai ku hidupkan lagi kau ke dunia, untuk apa? Mau apa? Mau sholat? Bukan. Mau ngaji? Bukan. Mau haji? Bukan. Mau puasa? Bukan. Mau apa? Wa asaddaqa wa akum minas solihin. Kami akan bersedekah. Jadi ternyata orang setelah mati mau dihidupkan lagi. Apa tujuannya? Bersedekah. Kenapa memilih sedekah? Karena amal yang akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia adalah sedekah. Makanya jangan pelit jadi orang. Nanti kurang pelit situ kan? Mana. Ya cerita puasa banyak yang bisa, cerita sholat banyak yang bisa, cerita haji banyak yang bisa bolak-balik. Tapi kalau dah cerita sedekah, walaupun duit banyak belum tentu bisa. Karena orang paling ini banyak di mana-mana.
bukan lagi jubah gamis macam Batman, korban macam apa namanya, macam helm tabel ni lah, tasbih macam nak gigit kalor, Pak Haji yang gelarnya, tapi sholat Jumat sengaja tak bawa duit, duduk tangan-tangan, subhanallah, 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 lewat kotak amal masih jauh, subhanallah, subhanallah, udah agak datang kotaknya, astagfirullah, astagfirullah, udah dapat kotaknya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada di wilayah itu. Nah, ibu bapak, mau tak nanti ibu-ibu bapak-bapak walaupun dah mati akan terus mengalir pahala ke kuburnya, mau? Nah, bersedekah, berinfak. Sekarang sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu banyak orang kaya, banyak orang-orang berduit, banyak orang-orang baik, banyak orang-orang yang berharta. Cuma kadang-kadang bingung mau disalurkan kemana duitnya. Nah, ini kan dibangun pembangunan masjid. Insya Allah, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid rumah Allah, banallahu mislahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan nanti baginya rumah di dalam surga. Saya pernah ceramah di sebuah masjid, masjidnya udah jadi bagus, tapi toiletnya sian, nggak ada toiletnya. Saya tanya ketua masjidnya, Pak ketua masjid, ya Pak Ustaz, masjidnya udah jadi bagus, alhamdulillah swadaya masyarakat. Kenapa toiletnya nggak ada? Itulah gara-gara Ustaz ceramah. Apa ceramah saya? Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid rumah Allah, Allah mislahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Nah, masyarakat tak mau nyumbang buat toilet Pak Ustaz. Kenapa? Takut di surga dapat toilet. Ini orang cincang utama. Kau nyumbang lampu, kau nak nyumbang semen, kau nak nyumbang pasir, nyumbang besi, ngalir pahalanya ke kuburmu. Sahabat juga kalau kau nyumbang buat toilet, setiap orang yang kancing di sini, yang berak di sini, ngalir nanti ke kuburmu. Pahalanya, pahalanya. Ya Allah. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir malam ini di akhirat dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita jalin ukhuwah persaudaraan, maka kita akan mendapatkan keberkahan dan pada akhirnya akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaannya? Oh, Pak, kalau ada pertanyaan silakan. Oh, itu ada tuh. Boleh Bu dibawa ke sini? Nah, pertanyaan. Nah, Safi adik yang ada pertanyaannya langsung saya bacakan aja, karena kalau tanya seorang-seorang agak lama. Wah, itu nanya atau curhat tuh? Rasulullah bersabda, tidak terima sholat seseorang lelaki atau siapa saja yang tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Tadi sujud Abu Daud. Oh iya. Jadi suatu hari datanglah seorang sahabat ke masjid Nabi, Masjid Nabawi. Sholat dia. Nabi dah agak sholat, dia sholat seorang. Begitu selesai dia sholat, kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi kau, sesungguhnya kau belum sholat. Sholat lagi dia. Begitu selesai sholat, Nabi suruh lagi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi kau, sesungguhnya kau belum sholat. Sholat lagi dia. Selesai sholat, Nabi suruh sholat lagi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi kau, sesungguhnya kau belum sholat, kata Nabi. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, ajarkan saya gimana sholat yang betul." Lalu Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Ruku itu yang betul menurut sunnahnya. Ini air, kalau dia ruku, taruh air gelas di dalam itu tidak tumpah. Nah, itu yang betul-betul sempurna. Kalau sujud,
siku nggak boleh jajak ke lantai. Itu namanya sujud macam sujud onte, sujud samping. Ada yang boleh gitu. Seburuk-buruk sholat kata Nabi adalah seburuk-buruk pencuri. Seburuk-buruk pencuri memang buruk, tapi ada yang lebih buruk dari pencuri, adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Sahabat bertanya, bagaimana mencuri dalam sholat? Yaitu orang yang tidak sempurna ruku dan sujudnya. Jadi sujudnya itu jangan sampai jajak siku, agak dijauhkan. Kemudian kalau ruku lurus, belakangnya lurus, lutut kalau iya sampai diambil. Ditaruh air di belakangnya, maka dia tidak akan tumpah. Itu yang sempurna. Tapi itu kalau bagian badannya normal. Kalau orang sakit gimana juga? Karena sholat itu ringan. Ustaz, saya nggak bisa sholat diri, boleh nggak duduk? Boleh. Duduk nggak bisa, boleh baring? Boleh baring. Baring saya nggak bisa, Ustaz. Telantang saya nggak bisa, Ustaz. Kira-kira. Kalau calang, ganti diri. Kalau agak redup, ganti ruku. Kalau macam, ganti sujud. Itu sholat orang yang sakit. Saya kira-kira tidak bisa, Pak Ustaz. Udah calang. Maka dalam hati tidak bisa, Pak Ustaz. Pakai isyarat tidak bisa, Pak Ustaz. Sembahyangkan. Artinya tidak mati. Tapi yang bangsa-bangsa ini aki, yang berhukum, ini juga nak diluruskan, Pak. Dia ini aki bungkuk. Kalau dia mati, mayatnya diluruskan tak? Kalau tak bisa diluruskan, dia akan jadi ketong. Diketongkan dia di dalam atom. Tapi apa tidak masalah. Yang masalah, adik dia tanya saya, Ustaz, orang bungkuk gimana dia tidur? Macam lah saya. Gitu. Satu itu ada pertanyaannya. Dah, nanti dia menanggung bacaan makmum. Makanya imam tak boleh sembarangan karena dia nanggung bacaan orang. Harus yang pas ya. Yang kedua, selanjutnya masalah wudhu. Wudhu itu di luar sholat. Jadi ada namanya rukun sholat, ada namanya syarat sah sholat. Kalau syarat sholat masih di luar, akil, baligh, Islam, suci, hadas besar, hadas kecil, itu namanya syarat sah sholat, masih di luar. Sedangkan rukun sudah masuk. Takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, sujud, duduk antara dua sujud, itu rukun dari dalam. Jadi dua-duanya harus dipenuhi, baik syarat ataupun rukun. Maka orang yang mau sholat harus wudhu. Sedangkan setelah dalam sholat harus baca Al-Fatihah. Itu dia, sinkron. Jangan sampai yang penting kan wudhu, nggak baca Fatihah nanti tidak apa-apa, nggak bisa. Harus dipenuhi syarat-syaratnya, luar dan dalam. Wajah kita bagusi, ya di luar, tapi hati juga kita harus bagusi. Gitu masalah antara wudhu dengan Al-Fatihah. Nanti kalau sholat berjamaah, imam kan baca Fatihah, waladhdallin, amin. APG makmum baca Fatihah, setelah itu terbagi 4 pendapat. Kan banyak ya. Pendapat pertama mazhab Hanafi. Kata mazhab Hanafi tidak perlu baca karena kita sudah mendengar bacaan imam. Yang kedua mazhab Maliki. Kata mazhab Maliki ikut bacaan imam, baca Fatihah 2 kalau kau memang masbuk. Karena tadi tak halangan. Yang ketiga mazhab Syafi'i, kau tetap baca Al-Fatihah sebagaimana imam baca. Yang keempat mazhab Hambali. Yang keempat mazhab Hambali ini kata dia kalau yang kedengaran baca, kalau sholat zuhur baca, tapi kalau maghrib, subuh, isya tidak usah baca karena dah kedengaran bacaan imam. Jadi kalau tak dengar baca, kalau tak baca tak dengar pun tak ada apa-apa. Itu misalkan ada makmum
ada perbedaan pendapat, boleh-boleh aja. Jangan sampai berkelahi. Yang usolli dengan yang tidak usolli sana berkelahi. Nanti yang tahu yang tidak sholat. Nanti Pak disama berkelahi gara-gara usolli. Yang muda belajar agama lewat YouTube disalah-salahkannya Pak Labai ini ke masjid. Baik, Pak Labai, saya sudah menonton ceramah Ustadz di Facebook di YouTube. Tidak ada usolli dalam sholat. Kita yang pakai usolli yang bid'ah kafir sesat masuk neraka. Kata Pak Labai, aku tetap pakai usolli. Dia akan angatin yang dia usolli waktu maghrib. Selasa kalau lagi. Alquran bilang. Begitu selesai sholat hampir ditinjunya Pak Labai. Riuh di masjid didengar oleh dia yang di warung main catur yang tak sholat. Nah, hampir di masjid riuh berkelahi gara-gara usolli. Semuanya pun berkelahi kan? Untung kita tak semuanya. Yang kedua masalah salam. Kenapa orang salam ke kiri ke kanan tak dijawab Waalaikumsalam? Sama lah dengan orang khutbah Jumat. Kenapa diawali salam lalu di ujungnya nasihat salam? Jadi salam itu dibagi tiga. Pertama salam yang wajib dijawab. Yang kedua salam yang tak boleh dijawab. Yang ketiga salam yang kita tidak mau dengar jawabannya. Pertama salam yang wajib dijawab. Macam salam saya tadi yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya hukum jawab salamnya fardu kifayah. Ada 2-3 orang yang jawabnya, yang lain biar tak jawab dan ambil dosa. Nah, ini fardu kifayah. Kenapa jawab semuanya Pak Ustaz? Supaya dapat pahala, benar. Tapi cukup kedua aja yang jawabnya dan ambil dosa. Nah, ini ada fardu kifayah. Sholat jenazah fardu kifayah. Masalahnya Pak Labai, Pak Haji, orang 10, orang 30 yang sekampung tak ikut nyolatkannya, tak ambil dosa. Tapi kalau tidak ada lagi yang nyolatkannya, berdosa satu kampung. Nah, kalau ucap salam selama itu satu pun tidak ada yang jawab, maka hukumnya dosa sendiri. Yang wajib betul-betul wajib fardu ain kalau saya main ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ayat wajib fardu ain. Itu salam yang wajib dijawab. Yang kedua, salam yang tidak boleh dijawab. Itulah dia salam orang langkah sholat. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Sebenarnya salam ke kiri dan ke kanan ini filosofi, Pak. Apa filosofi? Filosofi setelah kau menunaikan kewajiban kepada Allah, yang kedua kau tak boleh lupa kepedulianmu dengan orang mereka. Hampir seluruh ibadah yang kita lakukan ujung-ujungnya kepedulian. Puasa hubungan kita dengan Allah, tapi di ujung puasa ada suruh bayar apa? Zakat, supaya peduli dengan orang kan. Sholat hubungan kita dengan Allah. Selesai sholat Allah suruh salam kiri dan kanan supaya peduli dengan orang. Haji hubungan kita dengan Allah. Tapi begitu kena dam bayar dande, motong kambing kibas, dibagikan ke fakir miskin, kepedulian kepada orang. Itu intinya. Jadi kalau ada orang rajin sholat tapi palingnya 17 setan, berarti kau tak ngerti tentang Nabi sholat. Sampai-sampai Nabi mengatakan iza tobakta, kalau kalian masak faksir ma'aha, banyakkan kuahnya, bagi dengan tetangga. Bu kata Nabi iza tobakta, kalau kalian masak faksir ma'aha, banyakkan kuahnya, bagi dengan tetangga. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak mendengarkan ceramah Pak Ustaz, saya kan nak beli kuah boleh. Dagingnya sihat ke Bu? Bapak saya nyari di Pak Ustaz. Baliklah daging sedupuk. Daging sapi tak ada Pak Ustaz, ada daging ayam. Daging ayam tak ada Pak Ustaz, ada telur ayam. Telur ayam tak ada Pak Ustaz, ada telur cacak. Tak boleh telur cacak haram. Al-imamu junnah,
yang dibahas al-imam wujudna, imam diangkat untuk diikuti. Jadi imam itu kita ikuti dari ke kiri ke kanan selama betul rukun dan syaratnya makmum wajib ikut. Iya, kecuali dia keluar dari rukun dan syarat, maka makmum menegur dengan subhanallah. Misalkan lupa ruku atau sujudnya kurang atau lebih, maka ditegur dengan subhanallah. Nah, itu Pak ya. Oke, karena waktunya sudah habis dan sudah terlalu lalu, saya pun nanti tidak tolong sana lupa diantar. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau selama hampir 1,5 jam ini saya sampaikan tausiah, ada omongan saya yang menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati atau tidak sopan, atau ada yang menyinggung perasaan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mohon Bapak Ibu semua memaafkan saya. Nah, selesai. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Anak titik jalan di sawah, kakinya patah lalu jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kita akhiri, kami mohon dari kesediaan Bapak Ustaz untuk memimpin doa sebelum berakhir. Jadi saya mohon kepada Bapak Ustaz untuk memimpin Mari doa. kita sempurnakan acara kita dengan berdoa. Ibu-ibu doa dulu, sana langsung balik. Ibu-ibu yang balik sebelum baca doa, saya doakan lakinya kawin lagi. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Razzaq innaka Razzaq warzuqna rizqan wasi'an mubarakan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa du'a'i daini wa ghalabatir rijal. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wal hamman illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.